Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai bersaing dengan teknologi informasi. Nah, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada Noviasti Ida Kumalasari dengan NIM terakhir 200, dan yang kedua ada Alifah Kamilia Nisri Nasari dengan NIM terakhir 239, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Virgi Syarofina Asidik dengan NIM terakhir 373. Baik, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian pertama mengenai dasar-dasar keuntungan strategis. Untuk poin yang pertama, di sini kita akan bahas mengenai teknologi informasi strategis. Nah, teknologi tidak lagi menjadi sebuah renungan dalam membentuk strategi bisnis, tetapi sebagai penyebab dan pendorong yang sebenarnya. Teknologi informasi ini dapat mengubah cara bisnis bersaing. Nah, untuk dapat mengubah cara bisnis bersaing, kita harus memandang sistem informasi secara strategis. Nah, jadi kita harus memandang sistem informasi itu sebagai jaringan kompetitif yang penting, sebagai sebuah cara pembaruan organisasi, dan sebagai sebuah investasi yang diperlukan dalam teknologi. Teknologi yang membantu perusahaan mengadopsi strategi dan proses bisnis yang memungkinkannya untuk merekayasa ulang dan menciptakan ulang agar dapat bertahan dan berhasil dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai konsep strategi kompetitif. Nah, peranan utama dari penerapan sistem informasi dalam bisnis adalah untuk menyediakan dukungan yang efektif dan strategis perusahaan untuk memperoleh keuntungan kompetitif. Nah, untuk mencapai peranan ini, kita harus melalui sebuah arsitektur informasi strategis, yaitu pengumpulan dari sistem informasi strategis yang mendukung atau membentuk posisi kompetitif dan strategis dari sebuah perusahaan bisnis. Nah, jadi sistem informasi strategis itu bisa dalam bentuk apapun ya, misalkan TPS, MIS, dan DSS yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu sebuah organisasi mendapatkan keuntungan kompetitif, mengurangi kerugian kompetitif, atau memenuhi tujuan strategis perusahaan lainnya. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai kekuatan dan strategi kompetitif. Nah, jadi sebuah perusahaan yang mampu bertahan dan berhasil dalam jangka waktu yang cukup panjang, itu berarti perusahaan tersebut telah mengembangkan strategi untuk menghadapi 5 kekuatan kompetitif. Nah, 5 kekuatan kompetitif ini itu terdiri dari apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada rivalitas pesaing dalam industrinya. Nah, rivalitas itu sendiri itu adalah sebuah ketegangan, persaingan, ataupun kompetisi yang terjadi dalam sebuah industri ataupun bisnis. Nah, jadi kompetisi itu di sini dapat terjadi secara sehat dan alami, bahkan juga bisa terjadi secara tidak sehat. Nah, pesaing ini mendorong dan terkadang memerlukan sebuah usaha yang konstan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dalam pasar. Nah, kekuatan kompetitif yang telah ada ini memerlukan sumber daya yang signifikan bagi sebuah perusahaan. Nah, lalu yang kedua ada ancaman dari pemain baru dalam sebuah industri dan pasar-pasarnya. Nah, menjaga dari ancaman pemain baru ini juga memerlukan pengeluaran sumber daya organisasi yang cukup signifikan. Bukan hanya perusahaan perlu bersaing dengan perusahaan lain di pasar, tapi mereka juga bekerja untuk menciptakan batasan yang signifikan bagi pemain baru dari persaingan yang baru. Kekuatan kompetitif ini itu selalu sulit untuk diatur dan bahkan semakin lebih sulit lagi untuk saat ini. Kenapa? Karena pada saat ini kan kita sudah mengenal yang namanya internet ya. Nah, dalam internet itu kita bisa menciptakan banyak cara untuk masuk ke dalam pasar dengan cepat dan bahkan dengan biaya yang relatif rendah. Lalu yang ketiga ada ancaman yang dimiliki oleh produk pengganti yang mungkin dapat mengambil pangsa pasar. Nah, efek dari kekuatan ini itu terlihat jelas hampir setiap hari dalam luasnya ragam industri. Seringkali muncul pada periode meningkatnya biaya atau inflasi. Nah, misalkan kita tahu ketika harga stek itu menjadi terlalu tinggi ya. Nah, orang-orang itu akan cenderung tidak membeli stek, tapi mereka akan memilih produk lain atau makanan lain yang hampir sama dengan stek ya. Misalkan
lebih memilih membeli hamburger dan ikan dengan harga yang lebih rendah dari harga steak. Nah, jadi hamburger dan ikan di sini perannya itu adalah sebagai produk pengganti dari steak gitu. Nah, untuk yang keempat dan kelima itu adalah daya tawar-menawar dari pelanggan dan juga dari pemasok. Nah, jika daya tawar-menawar pelanggan itu terlalu besar, mereka bisa mendorong harga hingga pada tingkat yang sangat rendah atau menolak memberi produk atau layanan. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai penggunaan teknologi informasi yang strategis. Nah, untuk menggunakan teknologi informasi ini agar strategis, kita memiliki 3 cara. Yang pertama, itu inisiatif strategis lain. Terdapat begitu banyak inisiatif strategis bagi perusahaan selain 5 strategi dasar, yakni biaya kepemimpinan, diferensiasi, inovasi, pertumbuhan, dan aliansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari strategi dasar dalam penggunaan teknologi informasi dan bisnis. Yang pertama ada biaya rendah. Nah, dengan biaya rendah ini kita bisa menggunakan teknologi informasi untuk secara substansial mengurangi biaya dari proses bisnis. Lalu yang kedua, kita juga bisa menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi biaya dari pelanggan atau pemasok. Nah, strategi yang kedua adalah diferensiasi. Dengan diferensiasi ini, kita bisa mengembangkan fitur teknologi informasi yang baru untuk mendiferensiasikan produk dan layanan. Lalu yang kedua, menggunakan fitur teknologi informasi untuk mengurangi keuntungan diferensiasi pesaing. Yang ketiga, kita juga bisa menggunakan fitur teknologi informasi untuk memfokuskan produk dan layanan pada ceruk pasar yang terpilih. Lalu strategi yang ketiga itu adalah inovatif. Nah, dengan inovatif ini kita bisa menciptakan produk dan layanan baru yang menyertakan komponen teknologi informasi. Yang kedua, kita juga bisa mengembangkan pasar baru yang berbeda atau ceruk pasar baru dengan bantuan teknologi informasi. Dan kita juga bisa membuat perubahan radikal bagi proses bisnis dengan teknologi informasi yang secara dramatis memotong biaya, meningkatkan kualitas, efisiensi, atau layanan pelanggan, atau memperpendek waktu ke pasar. Lalu strategi yang keempat itu adalah mempromosikan pertumbuhan. Nah, dengan mempromosikan pertumbuhan ini, kita bisa menggunakan teknologi informasi untuk mengatur ekspansi bisnis regional dan global. Dan kita juga bisa menggunakan teknologi informasi untuk mendiversifikasikan dan mengintegrasikan ke dalam produk dan layanan lain. Lalu, strategi yang terakhir, kelima, itu adalah mengembangkan aliansi. Nah, di sini kita menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan organisasi virtual dan rekanan bisnis. Dan yang kedua, mengembangkan sistem informasi antar perusahaan yang terhubung melalui internet dan extranet yang mendukung hubungan bisnis strategis dengan pelanggan, pemasok, subkontraktor, dan lainnya. Lalu cara yang kedua adalah berpacu dengan perangkat lunak inovasi produk. Membangun sebuah bisnis yang berfokus pada pelanggan. Nilai bisnis utama dari menjadi sebuah bisnis yang berfokus pada pelanggan berada pada kemampuan untuk 1. Membantu mereka menjaga agar pelanggan loyal, 2. Mengantisipasi kebutuhan mereka di masa depan, 3. Merespon perhatian pelanggan dan memberikan layanan pelanggan yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, teknologi internet telah menciptakan sebuah kesempatan strategi bagi perusahaan besar maupun perusahaan kecil untuk menawarkan produk dan layanan yang cepat, responsif, berkualitas tinggi, yang dibuat sesuai dengan preferensi pelanggan individual. Materi selanjutnya yaitu rantai nilai dan sistem informasi strategis. Konsep rantai nilai yang dikembangkan oleh Michael Porter merupakan konsep yang memandang sebuah perusahaan sebagai serangkaian rantai atau jaringan dari aktivitas dasar yang menambahkan nilai terhadap produk dan layanannya. Dengan demikian, menambah sebuah margin nilai kepada perusahaan maupun pelanggannya. Sistem informasi dapat mendukung proses pemasaran dan penjualan dengan mengembangkan sebuah kemampuan pemasaran yang ditempatkan pada internet dan situs. Kemudian, kerangka konseptual rantai nilai. Dalam kerangka konseptual rantai nilai, aktivitas bisnis bisa dikelompokkan menjadi dua proses, yaitu proses utama, aktivitas bisnis yang secara langsung berkaitan dengan manufaktur dari produk atau penyerahan layanan kepada pelanggan. Dan yang kedua,
proses pendukung, yaitu aktivitas bisnis yang membantu mendorong kegiatan setiap hari dari bisnis. Kemudian penggunaan strategi dari teknologi informasi. Perusahaan yang menekankan penggunaan bisnis strategi dari teknologi informasi, manajemennya akan melihat teknologi informasi sebagai suatu pembeda kompetitif yang utama. Merekayasa ulang proses bisnis. Perekayasaan ulang merupakan pemikiran kembali yang mendasar dan pendesainan ulang yang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan yang dramatis pada biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan. Untuk yang selanjutnya, peranan dari teknologi informasi. Peranan dari teknologi informasi yang pertama meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui kecepatan kemampuan pemrosesan informasi dan konektivitas komputer dan teknologi internet. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar orang-orang yang bertanggung jawab atas operasi dan manajemen. Selanjutnya, menjadi sebuah perusahaan yang cerdas. Sebuah perusahaan yang cerdas bisa membuat profit di pasar dengan lini produk yang luas dan usia yang pendek, serta dapat menghasilkan pesanan secara individu dan dalam ukuran kesatuan yang berubah-ubah. Untuk menjadi sebuah perusahaan yang cerdas, sebuah bisnis harus menggunakan 4 strategi, antara lain, yang pertama, bisnis harus memastikan bahwa pelanggan menganggap produk atau layanan dari sebuah perusahaan yang cerdas sebagai solusi atas permasalahan individual mereka. Yang kedua, sebuah perusahaan yang cerdas bekerja sama dengan pelanggan, pemasok, perusahaan lain, dan bahkan pesaingnya. Yang ketiga, sebuah perusahaan yang cerdas mengorganisasi sehingga perusahaan itu bisa melewati perubahan dan ketidakpastian. Yang keempat, sebuah perusahaan yang cerdas mempertimbangkan dampak pada orang lain dan pengetahuan yang mereka miliki. Selanjutnya, menciptakan sebuah perusahaan virtual. Dalam lingkungan bisnis global yang dinamis saat ini, pembentukan perusahaan virtual dapat menjadi salah satu penggunaan strategis terpenting dari teknologi informasi. Perusahaan virtual adalah organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan banyak orang, organisasi, aktivitas, dan ide. Strategi bisnis dasar perusahaan virtual antara lain: yang pertama, berbagi infrastruktur dan risiko dengan mitra aliansi. Yang kedua, menghubungkan kompetensi inti dan saling melengkapi. Yang ketiga, mengurangi waktu konsep to customer melalui saling berbagi. Yang keempat, meningkatkan cakupan fasilitas dan pasar. Yang kelima, mendapatkan akses ke pasar yang baru dan saling berbagi pasar atau loyalitas pelanggan. Yang keenam, bermigrasi menjual produk ke menjual solusi. Kemudian, membangun sebuah perusahaan knowledge creating. Dalam ekonomi, dengan satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian. Satu-satunya sumber pasti dari keunggulan kompetitif yang bertahan lama adalah pengetahuan. Perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang dapat bertahan lama apabila menjadi perusahaan yang menghasilkan pengetahuan atau organisasi belajar. Perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan menggunakan 2 jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan eksplisit, yaitu data, dokumen, dan segala sesuatu yang tertulis atau disimpan dalam komputer. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan implisit, yaitu pengetahuan bagaimana cara melakukan sesuatu yang ada di dalam diri para pekerja. Manajemen pengetahuan yang berhasil dan menciptakan berbagai teknik teknologi sistem dan penghargaan untuk membuat akumulasi pengetahuan yang lebih baik di tempat kerja dan perusahaan. Dengan cara ini, para karyawan perusahaan meningkatkan pengetahuan ketika mereka melakukan pekerjaan mereka. Selanjutnya, sistem manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan menjadi salah satu penggunaan strategis yang utama dari teknologi informasi. Banyak perusahaan membangun sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system untuk mengatur pembelajaran organisasi dan know-how bisnis. Tujuan dari sistem tersebut adalah untuk membantu pekerja pengetahuan atau knowledge worker menciptakan, mengorganisasi, dan menyediakan pengetahuan bisnis yang penting, dimanapun dan kapanpun yang diperlukan dalam sebuah organisasi. Tingkatan dari manajemen pengetahuan: yang pertama, kecerdasan perusahaan. Yang kedua, pembuatan, saling berbagi, dan manajemen informasi. Kemudian yang ketiga, manajemen dokumen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.